Namun Nurwanto tanpa pikir panjang akhirnya mencoba menggoda wanita tersebut. Namun siapa sangka perempuan yang coba dia goda itu ternyata adalah wanita penghibur favorit Denny. Ya, Denny yang selama ini sudah menganggap wanita tersebut seperti pacarnya sendiri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah memilukan kali ini terjadi pada tahun 2021 silam. Ketika cemburu buta berhasil menguasai emosi dan berujung pada malapetaka, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur dengan tega menghabisi temannya sendiri di tengah pesta miras lantaran wanita penghibur yang dia sukai digoda oleh korban. Di tengah pengaruh miras, pelaku yang tidak kuasa menahan emosi saking cemburu butanya, dia pun bertindak brutal kepada korban dengan menggunakan pecahan botol miras yang kemudian mengakhiri nyawa korban dengan cara yang mengenaskan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Tambak Osowilangun 1072, RT 03 RW 01, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo. Ada seorang pria yang usianya di saat itu sudah menginjak 36 tahun, bernama Denny Wahyudi. Orang-orang terdekatnya kerap menyapanya dengan panggilan Denny. Tidak banyak informasi di media yang mengungkap secara detail mengenai latar belakang keluarga dan kehidupannya. Namun diketahui bahwa Denny ini sehari-harinya bekerja keras sebagai salah satu karyawan di sebuah gudang di wilayah Surabaya demi memenuhi kebutuhan sekaligus gaya hidupnya. Diketahui bahwa sudah bertahun-tahun lamanya Denny menekuni pekerjaannya di gudang tersebut sehingga tempat kerjanya juga sudah menjadi seperti rumah kedua. Denny pun sudah sangat akrab dengan teman-teman kerjanya di gudang yang salah satu temannya adalah seorang pria yang berusia lebih muda 6 tahun dari dia bernama Muhammad Nurwanto yang pada saat itu berusia 30 tahun. Keduanya sudah saling kenal dan berteman selama 4 tahun. Tidak banyak juga informasi di media yang mengungkapkan secara detail mengenai latar belakang keluarga dan kehidupannya. Namun diketahui bahwa Nurwanto ini merupakan warga asal Tambak Mayor Utara, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, yang mencari nafkah di tempat yang sama dengan Denny, yaitu di sebuah gudang di wilayah Surabaya. Sebenarnya tidak hanya Nurwanto, ada juga beberapa teman kerja lainnya yang juga dekat dengan Denny. Di luar jam kerja, mereka sering sekali berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Namun yang paling mereka sukai adalah menyewa tempat untuk berpesta miras sambil berkaraoke ria dan ditemani oleh wanita penghibur berparas cantik dan bertubuh indah. Kegiatan tersebut pun kerap mereka lakukan secara rutin. Dan biasanya mereka lakukan kegiatan menyimpang mereka di sebuah villa yang berada di kawasan Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, bernama Villa Cempaka, yang sudah seperti tempat langganan bagi mereka. Setiap hari dari villa tersebut, mereka biasanya pulang dengan bahagia. Bagaimana tidak? Mereka sudah puas menenggak minuman keras sepuasnya, tertawa-tawa, bersenang-senang bersama para wanita penghibur yang mereka bayar untuk menemani malam mereka. Termasuk Denny yang pulang dengan berbunga-bunga, dengan perasaan cinta yang diam-diam muncul terhadap salah satu wanita penghibur langganannya yang selalu menemani dia. Lalu seperti biasanya, mereka pun sepakat untuk kembali mengadakan agenda rutin mereka di Villa Cempaka. Tentu saja seperti biasa, mereka juga sudah merencanakan untuk memanggil para wanita penghibur yang akan menemani malam mereka. Namun berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang mana kali ini tidak berakhir dengan kebahagiaan dan kepuasan, tapi justru berujung pada malapetaka. Pada malam hari, tepatnya di hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021, Denny berangkat bersama Nurwanto serta 2 teman lainnya yang bernama Yusuf dan Purnomo, yang mana latar belakang keluarga dan kehidupan mereka juga tidak dijelaskan di media. Diketahui mereka berempat menggunakan satu mobil yang sama-sama menuju villa tempat mereka melepas penat tersebut.
Lalu, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sekitar pukul 12:30 dini hari, sudah masuk ke hari Rabu tanggal 10 November 2021, mereka akhirnya tiba di villa tersebut. Sesampainya di villa, mereka langsung bersiap untuk berpesta. Minuman-minuman keras yang mereka siapkan tentunya tidak lupa pula dengan wanita-wanita penghibur yang memang sengaja mereka panggil. Dari sejumlah informasi yang beredar di media, ada yang menyebutkan mereka ditemani oleh 3 wanita penghibur, namun ada juga yang menyebutkan sampai 4 wanita penghibur. Entah mana yang benar, tapi yang jelas malam itu para wanita tersebut sukses menemani malam larut mereka yang dibalut tawa, dentuman musik, diiringi nyanyian yang sebenarnya terdengar sumbang yang mereka nyanyikan dalam kondisi setengah sadar. Terlebih lagi di saat itu, alkohol yang seolah meluruhkan semua beban dan penat di dalam diri mereka. Sampai di saat itu, suasana masih terasa hangat dan penuh euforia. Keceriaan masih menyelimuti mereka. Hingga beberapa waktu berlalu dan jarum jam akhirnya menunjukkan pukul 3 dini hari. Malam panjang yang diisi dengan kegiatan menyimpang akhirnya perlahan usai. Purnomo yang sedari tadi sudah sempoyongan tidak kuasa lagi menahan efek alkohol yang mengguncang tubuhnya. Dia memutuskan untuk pamit pulang. Begitu juga dengan salah satu wanita penghibur yang merasa tugasnya malam itu sudah rampung. Akhirnya ikut meninggalkan villa. Sementara itu, yang tersisa di villa yang masih tenggelam di dalam suasana malam yang semakin larut, mereka memilih untuk tetap bersantai, menyerahkan diri mereka pada aliran alkohol yang tidak henti-hentinya. Mereka tenggak dan membius kesadaran mereka. Suara musik karaoke pun masih menggema, meskipun terdengar sumbang dan tidak beraturan. Di tengah hingar-bingar tersebut, Nurwanto yang sedang menyumbang suaranya pun tidak bisa menyembunyikan sorot matanya. Tatapannya terus terpaku pada salah satu wanita penghibur yang menurutnya paling menarik di malam itu. Entah memang dari awal sudah dia lirik atau karena alkohol yang membuat segalanya terlihat mempesona. Namun Nurwanto tanpa pikir panjang akhirnya mencoba menggoda wanita tersebut. Namun siapa sangka, perempuan yang coba dia goda itu ternyata adalah wanita penghibur favorit Denny. Ya, Denny yang selama ini sudah menganggap wanita tersebut seperti pacarnya sendiri. Namun di sisi lain, Denny yang sedari tadi sebenarnya terus memperhatikan wanita penghibur favoritnya tentu melihat pemandangan yang menyakitkan. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Nurwanto temannya sendiri berani-beraninya menggoda perempuan yang sudah dia anggap seperti pacarnya itu. Seketika itu juga, rasa cemburu langsung menyulut amarahnya. Denny benar-benar tidak terima. Denny yang masih dikuasai alkohol, emosinya pun meledak-ledak. Denny merasa sakit hati dan kecewa. Wanita yang dia sukai digoda oleh orang lain. Apalagi itu adalah temannya sendiri yang seharusnya tidak mengkhianatinya. Tanpa pikir panjang, Denny pun langsung meluapkan emosinya. Dia menghampiri Nurwanto dan kata demi kata mulai meluncur dari mulutnya dengan nada tinggi. Nurwanto yang tiba-tiba menerima ujaran demi ujaran yang menyakitkan, merasa tidak terima. Sehingga adu mulut di antara mereka kemudian tidak bisa terhindarkan. Hingga kemudian, di tengah adu mulut yang semakin panas dan tidak terkendali, Denny benar-benar kehilangan akal sehatnya. Amarah dan cemburu yang sudah menguasai pikirannya membuat dia gelap mata. Di dalam kondisi yang mabuk berat dan emosi yang membuncah, Denny tiba-tiba meraih salah satu botol minuman keras yang ada di meja. Dan tanpa berpikir banyak, botol itu dia hantamkan. Entah mungkin ke meja, lantai, atau ke dinding, hingga sampai botol itu pecah. Dengan setengah bagian bawahnya yang masih dia genggam, Denny menyisakan ujung yang tajam. Dengan pecahan botol tajam di dalam genggamannya, Denny yang sudah kesetanan langsung mengayunkan tangannya ke arah leher Nurwanto. Pecahan kaca itu menancap keras dan dalam, tepat di leher kiri Nurwanto. Dalam sekejap, cairan merah menyembur deras kemana-mana dari luka yang menganga di leher kiri Nurwanto. Cairan merah itu membasahi lantai, pakaian, bahkan sebagian wajah Denny sendiri. Nurwanto yang langsung menjerit kesakitan, tubuhnya limbung sambil memegangi lehernya yang terus mengucurkan cairan merah. Sementara itu, Yusuf serta wanita penghibur yang masih berada di antara mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pertengkaran ini akan berubah menjadi aksi brutal. Mereka pun berusaha menenangkan Denny, namun Denny seolah tidak peduli dan tidak mau mendengarkan. Melihat temannya terluka parah, Denny masih tidak peduli. Denny sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan. Dan dia rupanya belum puas dan merasa ingin meluapkan emosinya lagi. Dan dia langsung melancarkan serangan lagi kepada Nurwanto. Dengan brutal, Denny kemudian menghantamkan pecahan botol itu ke arah Nurwanto. Dan kali ini ke arah tangan kiri Nurwanto, yang membuat pria malang itu menjerit semakin keras. Luka dari aksi tersebut pun membuat kulit tangan kiri Nurwanto lantas robek. Cairan merah kembali mengucur dan tubuh Nurwanto akhirnya terkulai lemas. Melihat aksi brutal yang dilakukan oleh Denny kepada Nurwanto, Yusuf serta salah satu wanita penghibur merasa panik dan ketakutan. Kemudian dia berteriak kencang untuk meminta pertolongan.
Wanita itu langsung berlari sambil berteriak kencang memanggil sang penjaga villa. Suara mereka pun kemudian didengar oleh sang penjaga villa yang bernama Drahmar. Lalu sang penjaga villa itu langsung datang menghampiri Nurwanto yang terluka, sebagaimana laporan dari wanita itu. Yang kemudian ketika dia melihat kondisi Nurwanto, si penjaga villa pun terkejut. Mereka ini sebenarnya sudah langganan menyewa villa di tempatnya. Biasanya tidak pernah ada masalah apapun. Namun dia tidak menyangka kali ini akan berakhir dengan peristiwa yang mengerikan. Sementara itu, Denny yang baru tersadar jika aksinya sudah keterlaluan. Dia pun merasa panik dan ketakutan. Melihat Nurwanto yang masih dapat bertahan, mereka kemudian bersama-sama membawa Nurwanto ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Berharap nyawa Nurwanto masih bisa diselamatkan. Selain karena Nurwanto adalah temannya, Denny juga tidak ingin menerima konsekuensi hukum akibat dari perbuatannya. Denny di saat itu mengantar Nurwanto ke rumah sakit terdekat dari villa, yaitu Rumah Sakit Mitra Sehat Medika. Namun sayangnya, nasib malang tidak bisa dihindarkan. Nurwanto yang belum sampai sempat ke rumah sakit, dia harus menghembuskan nafas terakhirnya karena kehilangan banyak cairan merah. Nurwanto pun tewas dan dia tetap dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan untuk diperiksa. Yang ternyata benar, sampai di sana nyawanya sudah tidak tertolong. Di sisi lain, setelah kejadian mengerikan tersebut terjadi di dalam villa, dan terlebih lagi setelah pihak villa mendapatkan kabar bahwa korban ternyata meninggal dunia, pihak pengelola villa pun segera mengambil keputusan untuk langsung melaporkan insiden ini kepada Polsek Prigen. Petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, polisi langsung melakukan olah TKP. Jenazah Nurwanto pun kemudian juga dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong, Sidoarjo untuk kemudian dilakukan proses otopsi. Sementara itu, di lokasi kejadian, petugas kepolisian mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti. Mereka juga langsung meminta keterangan dari para saksi yang saat kejadian berada di lokasi. Di antara saksi yang diperiksa, ada 2 rekan korban, 3 orang wanita penghibur yang menemani mereka di malam itu, serta seorang penjaga villa. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP dan keterangan para saksi, identitas pelaku pun mulai mengerucut. Nama Denny disebut langsung oleh beberapa saksi sebagai orang yang melakukan penyerangan terhadap Nurwanto. Denny pun ikut diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk kemudian diperiksa. Selain mengamankan Denny, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari TKP. Di antaranya adalah beberapa botol minuman keras dan bir, bungkus makanan, serta beberapa barang milik korban dan juga si pelaku, seperti sepasang sandal, celana, hingga topi, dan semuanya berlumuran cairan merah. Namun saat diperiksa, Denny belum bisa memberikan keterangan dengan jelas. Jawabannya pun berputar-putar dan tidak konsisten, karena di saat itu dia masih di bawah pengaruh alkohol yang cukup kuat. Mulanya polisi sempat menduga bahwa motif awal dari penganiayaan ini terkait dengan pekerjaan, karena diketahui bahwa Denny dan korban bekerja di gudang yang sama, dan sempat beredar kabar bahwa gaji Nurwanto lebih tinggi dibandingkan Denny. Kendati demikian, Denny membantah tuduhan itu. Butuh waktu hingga efek alkohol di dalam tubuhnya benar-benar menghilang. Dan setelah kondisinya mulai pulih dan sadar, barulah Denny memberikan pengakuannya. Dia mengakui bahwa motif sebenarnya bukan soal pekerjaan atau uang, melainkan rasa cemburu. Dia sakit hati karena wanita penghibur yang selama ini sudah dianggapnya sebagai pacar justru digoda oleh korban. Setelah pengakuannya itu, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Denny sebagai tersangka atas perbuatannya yang berujung pada hilangnya nyawa Nurwanto. Denny mengaku sangat menyesal, namun penyesalannya tersebut seakan sudah tidak berarti karena Nurwanto sudah meregang nyawa. Denny pun harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan terancam mendapatkan hukuman 7 tahun penjara, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang berujung pada kematian. Sementara itu, jenazah Nurwanto sudah dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan secara layak oleh pihak keluarga. Suasana duka begitu terasa. Tangis dan kesedihan mendalam menyelimuti keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat. Meski Denny sempat menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal karena tidak sengaja menghabisi nyawa temannya sendiri, keluarga Nurwanto tetap tidak bisa menerima. Mereka berharap agar hukum benar-benar ditegakkan dan pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Lalu sobat, waktu pun berlalu, proses hukum terus berjalan. Setelah serangkaian persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, Denny menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Bangil. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun pidana penjara. Denny dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Putusan itu pun menjadi akhir dari proses panjang kasus ini, sekaligus awal dari hukuman yang harus dijalani oleh Denny akibat amarah dan cemburu yang sudah membutakan hati dan nuraninya. Itu dia sobat, kisah dari Nurwanto yang dihabisi oleh sahabatnya sendiri karena merasa cemburu
dan akibat dari meminum minuman keras. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.